Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baiklah, saya akan menjawab terkait tugas satu. Artikel yang saya temukan yang pertama berjudul Dialektika Islam dan Budaya. Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik oleh Landi Trisna Abdurrahman, terbit Juni 2021. Analisis umum dari artikel ini membahas hubungan antara Islam sebagai agama normatif dengan budaya dan kondisi sosial politik di Indonesia. Penulis juga menggunakan teori konstruksi sosial dari Berger dan Lukman untuk menjelaskan bagaimana Islam sebagai ajaran dapat diinternalisasi, dihadirkan dalam realitas sosial dan diekspresikan secara kontekstual dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Penulis juga menyoroti problematika keberagaman kontemporer, khususnya kegagalan sebagian umat Islam dalam menempatkan agama sebagai solusi dan justru menciptakan konflik baik antar kelompok internal Islam maupun antar agama. Poin penting yang saya temukan, yang pertama Islam sebagai fenomena sosial yang membudaya, di mana Islam bukan hanya ajaran langit tetapi juga berinteraksi dan berdialektika dengan budaya manusia. Di Indonesia, Islam telah berkembang secara konseptual dan kultural. Namun tantangan modernitas dan globalisasi menimbulkan dinamika baru. Dua, kontestasi internal dan eksternal umat Islam. Perbedaan tafsir ajaran Islam memunculkan berbagai aliran. Sayangnya, perbedaan ini seringkali tidak dilihat sebagai kasanah, tapi malah menjadi sumber konflik karena masing-masing mengklaim kebenaran yang mutlak. Tiga tahap konstruksi sosial Islam, teori Berger dan Lukman. Yang pertama, internalisasi, merujuk pada proses memperkuat iman dan keyakinan terhadap ajaran normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Objektifikasi, merupakan tahapan Islam berdialog dengan realitas sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Eksternalisasi, tahap ini adalah ekspresi nyata Islam dalam kehidupan sosial yang ramah terhadap keberagaman budaya tanpa meninggalkan prinsip dasar ajaran. Jadi, Islam sebagai agama itu yang sempurna harus mampu menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi, bersikap adaptif dan ramah terhadap keberagaman, menghadirkan solusi atas dinamika sosial politik, dipahami dan diperhatikan melalui tiga tahap. Termasuk di sekolahan saya di SDN Mangkujayan memiliki keterbatasan sarana, namun kaya potensi dalam membumikan ajaran agama secara kontekstual dan humanis. Yang pertama, internalisasi. Di SDN Mangkujayan, proses internalisasi ajaran Islam terjadi melalui kegiatan harian seperti doa bersama, praktik ibadah harian, dan pembiasaan nilai-nilai sopan santun. Namun, tantangan muncul ketika pemahaman yang diberikan masih cenderung normatif atau hafalan, belum menyentuh makna konseptual dari nilai-nilai tersebut. Dua, objektifikasi. Dalam konsep objektifikasi, Islam perlu hadir tidak sekedar sebagai doktrin, tetapi juga menyatu dengan budaya lokal. Di SD kami, yang berada di lingkungan desa dengan kearifan lokal yang kuat, terdapat peluang besar menjadikan budaya lokal sebagai media pembelajaran agama. Contohnya, mengajarkan nilai keikhlasan dan gotong royong melalui praktek kerja bakti, atau menyisipkan nilai moral Islam dalam seni budaya seperti tembang Jawa, dolanan anak, dan tarian tradisional. Tiga, eksternalisasi. Proses eksternalisasi menuntut peserta didik mampu mengekspresikan nilai-nilai keagamaan dalam perilaku sosial yang inklusif dan konseptual. Dalam kondisi ini, di DSI kami yang siswanya berasal dari masyarakat sederhana dengan latar belakang homogen, penting untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang ramah terhadap perbedaan dan membangun empati sosial. Contohnya, anak didorong untuk tidak mengejek temannya. Guru mencontohkan cara bersikap adil dan tidak diskriminatif. Sekolah mengadakan kegiatan yang mengasah kepekaan sosial. Artikel yang kedua, Pendidikan Islam berwawasan multikultural di sekolah oleh Fauzul Asmi Purba dan Mainiar Albina tahun 2025. Analisis artikel, di Indonesia, negara yang penuh dengan keragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang tinggi. Namun keragaman ini juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam berperan penting sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Poin penting artikel yang pertama, konsep dasar pendidikan Islam multikultural. Multikulturalisme adalah pengakuan terhadap pluralitas atau keragaman dan penghargaan terhadap setiap budaya dan masyarakat. Dua, tujuan pendidikan Islam multikultural, menumbuhkan sikap humanis, inklusif, dan demokrasi dalam kehidupan sosial. Tiga, pendidikan inklusif dan relevansinya. Pendidikan inklusif menekankan kesetaraan hak belajar bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. 4. Perkembangan kurikulum yang dirancang untuk mengajarkan perbedaan budaya dan toleransi antar umat beragama, menghindari diskriminasi, mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai universal Islam, dan mengembangkan domain afektif, psikomotor, atau tindakan dan kognitif pengetahuan. 4 indikator moderasi beragama dalam pendidikan Islam multikultural. 1. Toleransi. 2. Komitmen kebangsaan. 3. Anti-radikalisme. 4. Akomodatif terhadap budaya lokal. Kondisi sosial budaya di SDN Mangkujayan yang masyarakatnya heterogen mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Murid berasal dari beragam agama, yaitu Islam dan Kristen, dan suku, ada yang Jawa, ada yang Batak. Tantangan di lapangan yang saya temui masih adanya stereotip, kurangnya pemahaman siswa terhadap makna toleransi, dan minimnya konten pembelajaran yang eksplisit mengajarkan nilai-nilai multikultural dan toleransi. Dalam konsep tersebut, SDN Mangkujayan sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendidikan Islam dan yang berbahasan multikultural. Misalnya, kegiatan lintas budaya dan kolaborasi dengan guru agama lain untuk menyusun kegiatan Hari Besar Keagamaan Nasional, agar anak-anak terbiasa dengan keberagaman iman dan budaya secara sehat. Implementasinya praktik nyata yang ada di sekolah dengan pelaksanaan upacara bendera, kegiatan pembiasaan karakter di pagi hari dengan diskusi kelompok secara heterogen. Artikel yang ketiga berjudul Penerapan Media Pembelajaran Berlandaskan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar oleh Soiha Umi Nirmala, terbit Januari 2024. Analisis artikel dari latar belakang diluncurkan oleh Nadiem Karir 11 Februari 2022. Kurikulum Merdeka bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membebani peserta didik dan capaian skor semata. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, serta memberikan ruang pada peserta didik agar lebih mandiri, kritis, dan inovatif. Integrasi P5. P5 ini mendorong peserta didik terlihat aktif dalam kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata dan kontekstual, seperti investigasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Kegiatan ini mendukung nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kreativitas melalui pembelajaran yang tidak hanya berbasis di dalam kelas. Penerapan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Langit Biru, beberapa media TIK sudah digunakan seperti Word Wall dan Wheel of Name. Kelebihan penerapan TIK meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, memberikan fleksibilitas pada guru dan peserta didik, serta kemandirian peserta didik selama pandemi COVID-19. Kendala penerapan TIK, kurangnya kompetensi guru, keterbatasan waktu efektif, dan larangan membawa smartphone ke sekolah untuk peserta didik. Solusi yang ditawarkan dengan pelatihan atau penyuluhan TIK untuk guru, memanfaatkan materi dari internet yang bervariasi, menggunakan media berbasis game yang familiar untuk peserta didik, dan mempersiapkan peserta didik di rumah untuk memahami penggunaan aplikasi agar waktu belajar di kelas tidak habis untuk teknis pengoperasian. Kondisi yang relevan di SDN Mangkujayan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan, ada persamaan, yaitu dengan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di seluruh kelas, yang diawali dari kelas 1 dan 4, media pembelajaran berbasis TIK mulai digunakan seperti PowerPoint dan video pembelajaran. Kendala yang saya temui serupa, kalau tidak semua guru menguasai TIK, beberapa guru masih menggunakan metode ceramah, dan akses TIK yang masih terbatas. Selanjutnya, untuk artikel yang keempat, ya, hubungan dan miskoneksi antara masyarakat dan politisi mengenai kebijakan iklim oleh David Casterman, November 2023.
Fokus artikel ini meninjau hubungan dua arah antara publik dan politisi terkait perubahan iklim dan kebijakan iklim dari sudut pandang psikologi sosial. Artikel ini menggunakan temuan dari psikologi sosial untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan iklim tersebut. Dinamika hubungan publik dan politisi ditekankan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan tindakan politisi. Artikel membahas peran dari berbagai pihak dalam mempengaruhi kebijakan iklim. Tujuan akhirnya menyediakan kerangka kerja psikologi sosial untuk menjembatani kesenjangan antara publik dan pembuat kebijakan dan mengusulkan pendekatan baru dan teori untuk mendorong perubahan perilaku dan dukungan terhadap kebijakan iklim yang efektif. Keterkaitan paparan artikel dengan sekolahan kami yaitu yang pertama, pembentukan pandangan terhadap isu sosial global sejak dini. Di SDN Mangkujayan, melalui kurikulum yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, siswa dikenakan pada dimensi berkebinaikan global termasuk kepedulian terhadap lingkungan dan isu iklim. Artinya, meskipun siswa SD belum memiliki pengaruh politik, mereka adalah bagian dari publik masa depan yang perspektifnya mulai dibentuk sejak dini. Dua, peran guru sebagai aktivis di lingkungan. Dalam konteks ini, guru berperan layaknya aktivis. Misalnya, guru mengarahkan siswa dalam kegiatan seperti menari tradisional dengan bertema alam, proyek daur ulang, penghijauan sekolah, ataupun diskusi kecil soal cuaca. Tujuan transformasi perilaku dan kesadaran kolektif. Tujuan akhir artikel yang tercantum dalam artikel adalah mendorong kerangka kerja psikologi sosial untuk menjembatani kesenjangan publik politisi. Di SDN Mangkujaya, pendekatan serupa digunakan untuk menjembatani antara nilai yang diajarkan di sekolah dan kesadaran budaya serta lingkungan siswa sebagai bagian dari pembentukan pelajar Pancasila yang aktif dan reflektif. Jadi dapat disimpulkan pendidikan itu sebagai titik awal perubahan perspektif publik tentang isu global. Guru sebagai agen perubahan, media pembelajaran sebagai alat penyebaran nilai, dan kesadaran bahwa perubahan perilaku butuh dukungan sistemik dari sekolah hingga kebijakan daerah. Terima kasih. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.